yang kalian pikirkan ketika mendengar istilah relativitas? Albert Einstein? Film Interstellar? Ataukah perjalanan ke masa lalu? Semenjak SMA, kita sudah dikenalkan dengan konsep relativitas ini. Dimulai dari dilatasi waktu, kontraksi panjang, masa relativistik, dan yang lainnya. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya? Sebenarnya relativitas itu, apakah ada manfaatnya bagi kita atau tidak? Apakah hanya sebatas rumus biasa, ataukah sebenarnya kita pernah menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari? Di video kali ini, kita coba bahas salah satu aplikasi dari relativitas, edisi GPS. Pertama, kita coba review dulu terkait relativitas. Teori relativitas terbagi menjadi dua, yaitu khusus dan umum. Teori relativitas khusus dipublikasikan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 melalui salah satu makalahnya yang berjudul On the Electrodynamics of Moving Bodies. Nantinya, makalah ini akan menuntun kepada beberapa konsekuensi yang mungkin kita pernah dengar, semisal dilatasi waktu, masa relativistik, dan yang lainnya. 10 tahun kemudian, Einstein mempublikasikan teori relativitas umum. Teori ini berkata bahwa gaya gravitasi itu bukan merupakan gaya antara dua benda yang bermassa, melainkan akibat kelengkungan ruang waktu yang dibentuk oleh benda bermassa. Misalkan saja matahari yang membentuk kelengkungan ini sehingga bumi bisa mengitarinya. Pada masanya, kedua teori ini sangat radikal. Kenapa? Karena mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Pada masa lampau, Isaac Newton berkata bahwa waktu itu bersifat absolut bagi setiap pengamatnya. Tetapi, Einstein berkata lain. Ketika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan bersifat relatif, bergantung terhadap pengamatnya. Selain itu, teori gravitasi yang sudah disusun secara kokoh oleh Isaac Newton diruntuhkan dengan cara memberikan teori relativitas umum. Dalam hal ini, Albert Einstein memberikan pandangan yang berbeda, pandangan yang benar-benar baru, berbeda dari kebanyakan orangnya. Makanya, kedua teori ini bersifat radikal pada masanya. Sekarang kita coba bicara tentang GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi. Pada mulanya, GPS ini dikembangkan oleh militer Amerika Serikat. Pada masa sekarang, hampir semua orang pernah menggunakan GPS. Misalkan saja kita ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau paling sering misalkan digunakan oleh ojek online untuk mengantar makanan atau menjemput penumpangnya. Satelit yang menggunakan GPS ini ditempatkan pada posisi 20.000 di atas permukaan bumi. Kecepatan dari satelit ini adalah sekitar 3,9 km per second dan akan mengelilingi bumi sebanyak 2 kali dalam satu hari. Untuk bisa menambah akurasi dari GPS ini, GPS dilengkapi oleh jam atomik dengan akurasi 20-30 nanosecond. Karena kecepatannya yang sangat tinggi, maka efek relativitas harus bisa dipertimbangkan untuk bisa memberikan akurasi yang diinginkan ketika menentukan posisi suatu objek. Sekarang kita coba bicara tentang bagaimana efek relativitas bermain peran dalam teknologi GPS. Dilatasi waktu berkata bahwa waktu bersifat relatif bergantung terhadap pengamatnya. Di sini kita tentukan ada dua pengamat, yaitu pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak. Yang diam adalah kita yang ada di permukaan bumi, sedangkan yang bergerak adalah jam yang ada di satelit GPS. Semakin cepat suatu objek bergerak, maka waktu yang dirasakannya akan menjadi semakin lambat. Sebagai contoh, misalkan satelit GPS mengitari bumi sebanyak 1 kali. Kita mengukur waktunya itu ternyata 60 menit. Tetapi, waktu yang diukur pada satelit GPS itu hanya 59 menit, jadi akan terasa lebih lambat. Berdasarkan perhitungan, ternyata jam yang ada di GPS itu akan melambat sebanyak 7 mikrosecond setiap harinya. Efek lainnya yang harus dipertimbangkan ialah efek gravitasi. Berdasarkan teori relativitas umum, posisi kita terhadap pusat gravitasinya menentukan seberapa ekstrim dilatasi waktu yang dirasakan. Semakin dekat dengan pusat gravitasi, dalam hal ini adalah pusat bumi, maka efek dilatasi waktunya akan semakin besar. Berarti, waktu yang dirasakan oleh kita di permukaan bumi akan menjadi lebih lambat dibandingkan waktu yang ada di satelit GPS. Sama halnya seperti planet Miller yang ada di film Interstellar.
Posisinya itu terlalu dekat dengan supermassive black hole Gargantua, yang menyebabkan 1 jam di sana sama dengan 7 hari di permukaan bumi. Berdasarkan perhitungan lebih detail, ternyata waktu yang berjalan di satelit GPS 45 mikrosecond lebih cepat setiap harinya. Saat ini kita memiliki dua hal yang bermain peran terhadap GPS-nya. Karena geraknya dan juga karena posisinya terhadap pusat bumi. Ketika kita menggabungkan kedua efek tersebut, maka kita akan mendapatkan angka 38 mikrosecond. Satelit yang ada di GPS akan memiliki waktu lebih cepat 38 mikrosecond setiap harinya. Mungkin ini terlihat sangat kecil ya, tapi kalau misalnya kita ingin memperoleh akurasi yang sangat tinggi, maka efek tersebut harus bisa dipertimbangkan. Para insinyur akan mendesain sedemikian rupa teknologi dari GPS yang digunakan agar bisa memberikan waktu yang selalu sinkron setiap saat. Seperti itulah teknologi dari GPS yang memanfaatkan relativitas. Teori relativitas menjadi salah satu keajaiban yang ada di dunia fisika. Walaupun pada awalnya banyak orang yang tidak percaya, tapi pada akhirnya semua orang setuju akan teori ini, karena memang kenyataannya seperti itu. Sudah banyak eksperimen dan observasi untuk bisa membuktikan tentang teori relativitas ini. Misalkan saja eksperimen Michelson-Morley, ekspedisi yang dilakukan oleh Eddington, dan yang lainnya. GPS ini menjadi salah satu aplikasi relativitas yang sudah kita gunakan sehari-hari. Kalau misalkan ada yang masih bingung, kita coba diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tahu lagi selain GPS, coba tulis di kolom komentar juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.